menjadi milik kita bersama sebetulnya. Bukan lagi, kadang-kadang seniman merasa begitu kan, ini karya saya. Gitu. Saya membuat gambar, buat goresan, buat cukilan, itu udah nggak bisa hilang. Itu akan terus membekas. Entah kalau gagal kita timpa atau kita simpan atau kita buang. Begitu juga dengan kehidupan begitu. Ketika kita berinteraksi, jejak itu udah nggak bisa hilang. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh. So I'll keep waiting for. Halo, para penonton dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Hari ini, saya kedatangan seorang tamu yang berbeda dari yang lainnya. Hari ini yang datang adalah seorang seniman, tamu saya seorang seniman yang menggeluti dunia seni. Wah, seru sekali nih, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia seni ya. Nah, hari ini saya berada di cafe shop Last Drop di Taman Kopo Indah 3 E2 nomor 1 ya. Cafe shop Last Drop di TKI 3 Taman Kopo Indah 3 E2 nomor 1 di Kota Bandung. Dan saya memperkenalkan bintang tamu saya pada hari ini, Gangga Saputra. Halo. Terima kasih Gangga udah hadir di program Gemas. Sama-sama ini. Ya, para penonton, Gangga ini seorang seniman dan juga dosen di universitas ternama di Indonesia di Kota Bandung ini. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang dunia seni. Ya, bagaimana kita bisa berekspresi di dunia seni ini. Nah, Gangga, dunia seni ini kan membebaskan, bisa memperbolehkan orang untuk berekspresi ya, karena dia bisa perasaan hatinya dia bisa buat menjadi suatu seni yang indah gitu. Nah, yang mungkin banyak orang nih yang nggak tahu nih Gangga, apa sih antara menggambar dan melukis ya, itu sebenarnya sama atau enggak sih? Beda. Gambar dan melukis itu beda. beda. Pertama dari bentuk kali ya. Kalau kita ngomongin gambar tuh biasanya lebih dua-duanya lebih personal. Tapi bisa kalau saya membedakan, gambar itu pertama secara harafiah artinya mungkin akan ada banyak arti. Tapi kalau saya mendeskripsikan apa itu menggambar, sesederhana meninggalkan jejak pada satu permukaan. Misalkan dengan pensil kita menggambar pada kertas. Coret-coret juga menggambar kali itu. Coret-coret itu menggambar, betul. Sedangkan melukis bagi saya yang menjadi identitas paling terasanya adalah goresan kuas itu juga menjadi sebuah ekspresi ya, menjadi sebuah bahasanya gitu. Sedangkan kalau digambar justru tarikan garis itu menjadi bahasanya. Begitu. Itu sederhananya mungkin ya. Iya. Jadi digambar tarikan garis itu yang ini ya. Ya itu dibilang menggambar gitu ya. Sedangkan kalau melukis lebih ke ekspresi. Dua-duanya ekspresi. Dua-duanya ekspresi. Tapi mungkin ketika kita melukis alat yang dipakai mungkin berbeda. Alatnya berbeda. Misalkan dia dengan menggambar pun bisa dengan kuas, tapi cara dia menggambar dan cara dia melukis itu yang berbeda. Kalau misalkan ketika kita menggambar, kuas dipakai untuk membuat sebuah goresan, tapi ketika kita melukis, mungkin si brush stroke itu menjadi impresi ya, menjadi kesan gitu. Ada yang tanpa brush stroke, ada yang dengan brush stroke gitu. Jadi mungkin berbedanya di sana sih. Jadi seorang yang bisa menggambar, apakah dia juga bisa melukis? Belum tentu. Belum tentu. Nah, para sahabat, jadi
seorang yang bisa menggambar, dia belum tentu bisa melukis ya. Iya. Karena apa tuh? Keluarannya berbeda ya. Keluarannya berbeda, Iya. outputnya berbeda ya. Iya. Oh, Ketika dia menggambar, mungkin kayak misalnya saya lihat gambar di belakang, identitas yang paling terasa kan goresannya, iya. goresan tarikan garis-garisnya. Ketika mau dijadikan lukisan, kita akan berbicara tentang warna, tentang perpaduan komposisi warnanya gitu. Iya. Lebih banyak ya Iya. ininya, apanya, instrumennya atau inilah penilaian itu atau yang melibatkan itu ya. Iya. Makanya nggak ada semua orang-orang yang terkenal itu disebut pelukis ya, bukan penggambar gitu ya. Yang karyanya kayak Iya. Karena lihat- mungkin ada yang dikenalnya karya-karya lukisannya. Gitu. Iya. Iya. Makanya itu mereka disebut pelukis. Iya. Nah, kalau Gangga sendiri ada nggak yang suka atau punya idola pelukis baik lo Indonesia maupun dunia nih? Kalau pelukis Indonesia ya, yang saya suka salah satunya, mungkin ini udah legenda ya. Misalnya dia udah maestro banget, ya, Raden Saleh saya suka. Oh, Raden Saleh ya. Terus Sujoyono saya suka. Iya. Terus kalau yang salah satu teman-teman sekitar saya juga, mereka yang pelukis juga banyak yang saya suka. Iya. Seperti pelukis seperti Cecep, dia pelukis hyperrealis saya suka. Terus ada Mas Tanto, kalau kita sering ikutin kanalnya di Dr. Rudolfo, dia sering memberikan, saya juga mengagumi beliau gitu. Terus kalau di drawing ada beberapa teman saya juga saya suka gitu. Saya jadi seperti seniman drawing Rega, itu teman saya juga, dia saya sangat mengagumi karya-karya mereka gitu. Nah, kalau dari luar? Dari luar, luar banyak. Kalau melukis, terutama mural ya, kan saya sangat senang dengan mural. Itu ada Yusuke Asai, orang Jepang. Itu saya suka sekali karena dia menggunakan medium tanah dalam melukis di dinding. Oh gitu. Sifat ketika kita melukis kan rata-rata semua ingin abadi. Sedangkan dia berprinsip ya nggak ada yang abadi di dunia ini. Jadi ketika dia melukis dengan tanah, satu saat akan hilang dan akan rusak. Ya memang itulah alam tuh seperti itu. Iya. Begitu. Ya, tapi kan lukisan sekarang kan sudah berabad-abad tuh ya. Yang dari Leonardo, yang Mona Lisa segala macam kan. Dan harganya juga udah luar biasa dan ya kan karya lukisan itu. Nah, kalau Gangga sendiri aliran lukisannya apa nih? Kan banyak ya, kayak aliran lukisan tuh banyak banget ya. Kalau dalam melukis saya nggak tahu saya menyebutkan saya apa ya, sebut realis nggak terlalu realis gitu ya. Disebut ekspresif juga nggak terlalu ekspresif sebetulnya. Jadi saya menggabungkan semuanya sebetulnya. Apa sih perbedaan realis sama ekspresif itu? Kalau realis kan lebih mimesis, lebih realis itu menggambarkan apa yang ada, apa adanya. Jadi kalau gambar orang ya orangnya kayak begitu gitu ya. Betul. Oh, kadang-kadang kan ada orang gambar orang tapi ya nggak jelas kan? Betul. Itu kalau impresionis kan lebih ke, kalau kita ngomongin aliran ya, misalnya impresionis ada yang lebih ngomongin tentang impresinya ya, kesan jadinya. Jadi kadang-kadang misalkan ada dia melukiskan satu tempat, tapi dia lukiskan dalam berbagai macam waktu, misalnya pagi, siang, perubahan warna dan goresan kuasnya yang dia kejar impresinya. Jadi mungkin perbedaan-perbedaan itu. Iya. Dan kelihatannya kalau yang realis mungkin semua orang bisa menilai bagus jeleknya, maksudnya gitu. Kan. Nah, kalau yang impresif gini loh. Kadang-kadang kan saya melihat ya, ketika ketemu dengan teman saya, mungkin dia agak ngerti dikit, dia bilang bagus. Kadang-kadang saya melihat bagusnya di mana ya? Maksudnya saya karena bukan orang seni ya, saya tidak bisa melihat nilai seni itu bagus gimana. Kalau yang realis kan ya gampang lah lihatnya ya. Gambar orangnya cantik, mantap, bagus banget gitu loh, kelihatan gitu loh ya. Nah kadang-kadang kalau impresif gitu ya, itu gimana cara menilai itu ya? Kayak abstrak gitu. Itu mungkin kita menilainya harus buang soal bagus dan jelek dulu. Tapi lebih ke apa sih karya ini berbicara apa sama kita. Jadi kita lebih ngomongin soal feel ya, soal rasa, soal si jiwa dalam karya itu. Itu berbicara apa sama kita.
Mungkin ini yang membedakan antara seni dengan desain. Kalau dalam desain semuanya harus literal gitu. Jadi ketika kita berbicara A, ya harus A yang disampaikan. Tapi ketika di seni, ketika kita berbicara tentang A, kita kadang-kadang bungkus itu sehalus mungkin ya gitu. Jadi ada layernya lebih banyak. Gitu. Jadi orang ketika melihat ini apa maksudnya gitu. Jadi setiap orang punya ruang untuk menerjemahkan dengan berbeda. Dan itu menyenangkan buat saya karena akan bisa jadi bahan diskusi baru ya. Gitu. Gitu. Nah itu juga mungkin dari goresannya. Orang yang ngerti mungkin tahu ya. Cara dia menggores kuasnya. Ada macam-macam namanya gitu. Jadi bisa kita lihat, oh ini goresannya. Ada yang dengan goresan bisa berbicara dan terasa buat dia kan. Ada yang begitu. Nah ada tekniknya nggak sih? Maksudnya goresan itu mungkin ada teori-teorinya waktu ada nggak, maksudnya orang belajar kalau di secara akademik pasti itu akan dipelajari ya nama bisa teknik ini gitu. Itu ada banyak sekali sebetulnya. Dan ketika si pelukis belajar pasti dia akan belajar semuanya dulu mungkin ya gitu. Nah akhirnya dia akan menggunakan mana yang paling berbicara dengan dia gitu istilahnya ya, komunikasinya. Tapi kalau dari semuanya sih, kalau saya boleh menyederhanakan gitu, sebetulnya semuanya masalah di komunikasi ya, apa yang ingin disampaikan oleh si seniman kepada orang-orang. Gitu. Ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya ya. Selalu akan ada pesan. Meskipun ketika kita melihat ini apaan sih kayak nggak jelas gitu mungkin ya. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat di belakangnya si senimannya, terus rekam jejaknya, apa yang dia bicarakan, apa prinsipnya. Terus kita akan jauh lebih bisa menikmati karya tersebut gitu. Ini tentang apa sih gitu. Nah, sekarang kalau karya-karya pelukis Indonesia itu maksudnya udah nilai harga udah cukup tinggi nggak sih? Kalau ngomongin harga sih bervariasi. Iya, maksudnya kalau yang kelas dunia kan wah udah puluhan miliar kali berapa lu ya yang itu ya. Di sini pun mungkin ada yang mencapai seperti itu ya, yang miliaran harganya gitu. Kembali ke, tapi kan kalau kita ngomongin masalah ekonomisnya ya, dan nilai ekonomisnya. Karena ini kan nanti menarik orang untuk mau nggak dia jadi salah satunya. Meskipun banyak dari seniman ini berangkat dari dorongan dirinya, dorongan hatinya. Tapi tidak boleh menutup mata juga kalau urusan ekonomis akan menjadi penting dalam mereka menjaga karena kan nanti orang berkarya. Ujung-ujungnya kan perlu untuk berkarya juga perlu uang juga kan. Sekali. Mungkin kalau kita ngomongin di sini dan di luar yang membedakan infrastrukturnya kali ya. Oh gitu. Kalau di kita secara akademik ada, tapi ruang-ruang seperti galeri itu kan. Galeri ada, tapi museum nggak ada. Jadi infrastruktur itu mungkin yang belum sebanyak di luar ya. Dan mungkin ngomongin seni dipakai untuk mendorong sebuah menjadi dasar sebuah prinsip dari sebuah negara atau kebudayaan kan di luar negeri memakai itu ya. Kalau di kita rasanya belum nyampe ke sana. Makanya itu masih menjadi PR panjang kalau di kita. Nah, kalau Gangga sendiri kan lebih suka ke konsep mural gitu ya? Ya, saya berapa tahun ini lebih banyak di dinding ya. Iya. Nah, bisa nggak dijelaskan mural itu apa sih sebenarnya? Mural itu sesederhana kita melukis di dinding. Oh, mural itu melukis di dinding? Iya. Medianya dinding? Ya? Iya, dinding. Oh, jadi setiap lukisan di dinding itu disebut mural? Iya. Oh. Sesimpel itu sebetulnya mural itu. Nah, kemudian di mana aja? Maksudnya Gangga melukis di dinding itu apakah untuk tujuan komersial atau memang punya ruang sendiri? Iya, ruang sendiri untuk melakukan kalau itu. Ruang privat, ruang itu saya biasa kerjakan di rumah, di dinding rumah atau di dinding mana yang diberi izin sebetulnya. Banyak teman-teman penggiat, misalnya kayak graffiti kan mereka di area publik, mereka melukis di itunya, tapi mereka menyebutnya bukan mural kali ya, mereka graffiti nyebutnya. Bedanya apa sih antara mural dan graffiti? Beda apa ya? Mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara harafiah, tapi kalau graffiti berangkat dari skena mereka ya, dalam artian dorongan untuk, kalau mereka dulu seperti tagging ya, meninggalkan jejak nama segala macam dalam itu biasanya di jembatan-jembatan. Iya betul. Itu mereka sering meninggalkan pesan-pesan di sana. Mungkin kalau di luar dorongannya dari
melawan sistem ya sebetulnya kan misalnya kalau mereka meninggalkan jejak di sana gitu. Membicara sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang, jadi dia pakai ruang publik untuk berbicara. Nah waktu itu kan sempat ada viral juga ketika di mana tuh ya, yang pada ditutup. buat, Iya itu kan juga jadi gaduh ya, padahal itu kan salah satu cara untuk kita berekspresi dan berbicara, gitu. Nah sekarang kan berhubungan dengan ekspresi nih ya, Gangga, bahwa seni ini justru memperbolehkan dan mewajibkan orang untuk berekspresi sesuai dengan hatinya gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya melihat kan sistem pendidikan di Indonesia ini justru agak mengekang itu ini ya mohon maaf nih para ini dinas-dinas pendidikan nih, karena saya juga pernah mengalami gitu loh. Anak saya mengalami bahwa contoh yang anak saya alami waktu kelas 2 SD, dia sekolah di sekolah ternama. Ketika ada ulangan, gurunya bertanya, apa yang kamu lakukan membantu ibu? Ketika anak saya menjawab mencuci mobil, disalahkan. Karena menurut gurunya membantu ibu itu memasak, menjahit gitu. Padahal anak saya itu memang waktu hari Minggu dia membantu ibunya mencuci mobil. Iya, realitanya begitu ya. Realitanya begitu. Anak kan kelas 2 SD, dia akan menggambarkan, mengekspresikan apa yang dia ketahui kan waktu membantu ibu. Nah, sistem pendidikan tuh menurut saya kok mewajibkan anak harus menjawab yang udah ditentukan gurunya, padahal belum tentu anak itu kan kegiatannya. Betul. Ini mungkin kenapa saya menjadi sangat tertarik concern banget sama pendidikan anak ya, terutama dari preschool misalkan, karena bagi saya dunia, kalau kita ngomongin sistem itu yang udah di tingkat atas, kita akan sangat sulit untuk berbicara gitu, karena rembet sampai ke atas kan. Tapi kalau kita ngomongin, mungkin contoh paling itu saya mulai banyak beraktivitas dengan keponakan saya sendiri. Saya mulai punya ponakan umur dari dia umur 1,5 tahun udah mulai saya ajak bikin lukisan. Jadi saya cuma sediakan medianya segala macam. Menyambung cerita yang tadi, memang sistem pendidikan di kita tuh seperti itu ya. Ini menjadi, saya juga punya cerita serupa. Mungkin ini berapa tahun silam. Jadi ketika itu ada satu sekolah swasta, dia ingin buka ekstrakurikuler public art namanya. Waktu saya dipropose, saya sih suka. Untuk ngajar gitu? Iya, pertama dengar keren banget nih public art gitu, kayak sekolah untuk di jenjang tingkat pendidikan SMA apalagi ya, ngomongin public art itu keren banget lah. Terus saya ke sana ngobrol sama gurunya. Saya lihat di listnya ada banyak ternyata, ada seni rupa murni sebagai ekstrakurikuler, terus ada apalagi macam-macam. Terus saya bilang, apa yang ngebedain ini dari seni rupa murni dan ini ada public art? Apa yang ngebedain ini? Kenapa ini mau ada public art? Ternyata mereka berangkat dari melihat kegiatan saya suka bikin mural. Pertama, mereka ingin murid-muridnya punya kemampuan itulah ceritanya. Tapi saya bilang kalau kita ngomongin public art nggak bisa seperti itu. Jadi saya bilang saya punya teman yang memang dia bidangnya di public art itu. Akhirnya saya reference ke teman, terus dia namanya Vincent, dia sekarang lagi ada di Jerman, lagi residensi juga. Nah dia datang interview, udah selesai interview, saya nanya gimana Chan? Ya kita sih sama-sama udah skeptis dalam artian sekolah akan siap. Sesimpel begini. Ketika kita ngomongin public art, itu bukan sesederhana menaruh karya seni di ruang publik. Tapi karya itu harus berimpact pada tempat di mana karya itu diletakkan. Teman saya tuh bercerita, dia nanya hal yang sederhana sama gurunya. Misalkan murid ini akhirnya berbicara tentang, misalkan nih, sekolah, dia memprotes kebijakan sekolah tentang uang sekolah, misalkan. Anak ini nggak setuju. Entah itu apapun lah ya tentang kebijakan sekolah. Di lingkup dunia seni itu menjadi hal yang biasa. Ketika kita ada sesuatu yang menurut kita kegelisahan kita suarakan melalui karya. Dan ketika ada
perbedaan pendapat diselesaikan dengan berdiskusi, Iya. gitu kan. Iya. Nah, teman saya bilang, gimana nih kalau ada kayak kasus seperti itu, sekolah berada di posisi mana? Apakah preventif nih, Iya. sebelum muridnya begitu langsung di-cut, Iya. atau justru sekolah akan meng-embrace, jadi dia akan menyambut. Nah, gurunya langsung bilang kalau bisa jangan gitu. Nah, bagi kita nggak bisa kalau kayak gitu kalau kita ngomongin seni ya, karena sudah terlalu lama kalau kita ngomongin pendidikan seni di sekolah ujung-ujungnya cuma belajar menggambar. Padahal ada hal-hal lain di balik menggambar itu. Gitu. Ada ekspresi sebenarnya ya di situ ya. Ekspresi. Sebenarnya kalau kita balik ke masa kita kecil, kita menggunakan gambar sebagai cara kita berkomunikasi. Kan? Iya, iya. Dengan pemahaman si anak yang belum paham banyak hal, Iya. dia melihat dan merespon dengan menggambar, mencoret-coret. Iya. Kadang-kadang kita ngelihat bentuknya aneh. Iya. Sebagai orang dewasa seringkali kita langsung menilai. Iya. Ini artinya apa? Dan seringkali kita melewatkan proses itu. Iya. Jadi kita seringkali hanya menikmati di ujung. Jadi ketika si anak selesai datang, Pak ini gambar gitu. Terus kita cuma bilang, oh bagus atau oh jelek. Iya. Ini apa? Seringkali gitu kan respon yang betul, muncul. Justru sebetulnya buat anak hasil itu menjadi tidak penting. Iya. Prosesnya yang penting. Makanya ketika dia menggambar, seringkali kan dia bercerita. Iya. Justru itu momen di mana dia belajar mengeluarkan gagasan di kepalanya. Dan ketika kecenderungan di kita adalah merespon dengan wah jelek gitu ya. Gitu kan. Si anak akan terdidik untuk takut dia. Iya, dia takut, betul. Gitu. Makanya kalau kita ngomongin drawing, makanya saya sangat concern sekali sama yang namanya drawing dan yang namanya dunia anak. Iya. Karena itu menjadi akar dari segala hal untuk kita bisa maju ke depan. Begitu. Yang namanya anak-anak yang saya suka nih, namanya anak ketika menggambar dia jujur. Iya. Kejujuran itu yang penting dalam berkarya. Iya. Mau kita sampai dewasa pun yang terpenting itu kejujuran dia dalam berkarya. Kejujuran dia dalam berekspresi, kejujuran dalam dia berbicara. Jadi ketika seorang perupa nggak lagi jujur, karyanya nggak akan kerasa nih gitu, nggak akan bernilai, nggak akan value-nya hilang. Iya. Gitu. Tapi ketika dia jujur, sesederhana apapun gambarnya, kalau mungkin bahasa orang awam aneh gitu, itu tetap akan terasa indah gitu. Jadi bagi saya yang terpenting adalah itu ya, kejujuran tadi. Dan sekali lagi yang itu ya harus kita tanamkan, yang terpenting adalah proses bukan hasilnya. Iya, iya. Begitu. Justru anak dari kecil, justru kalau dia suka dengan gambar dan kita mau biarkan dia menggambar sesuai dengan ekspresinya, itu akan mengajari dia untuk berani berekspresi, berani berbicara, berani berbicara. Betul. Gitu. Nah, kelihatannya sistem pendidikan di kita belum menunjang ke arah situ lah ya. Belum ya. Belum. Ya ini tugas-tugas iya, Mas. Jangankan di tingkat sekolah ya, Iya. di tingkat universitas pun kadang-kadang masih menemukan ya? hal begitu. Gitu. Iya, karena Gangga dosen juga nih ya. Iya. Ini kita bicara tentang dosennya nih. Nah, sekarang kan dunia seni tadi berhubungan dengan ekspresi kita, hati kita. Sekarang kan kemajuan zaman, kemajuan teknologi sudah luar biasa. Apa aja bisa dibuat gitu loh. Ya kan? Dengan adanya artificial intelligence, AI ya. Nah, dampaknya ada nggak ke dunia seni ini? Dunia seni justru makin meriah sebetulnya. Makin meriah. Makin dengan meriah. adanya ini teknologi yang canggih ini sekarang ya. Betul. Sebenarnya kalau kita harus takut, seharusnya nggak boleh takut ya. Iya. Nah, justru kita harus memanfaatkan teknologi itu. Teknologi. Memang banyak kekhawatiran kalau kayak misalnya teknologi akan menggantikan manusia. Iya. Karena kan semua banyak begitu tuh. Begitu ya. Kan? Kayak misalnya dulu pematung harus bikin modelnya di sculpting, sekarang bisa pakai 3D print gitu. Ini saya nggak pernah membuat sebuah karya patung, tapi saya punya teman yang bercerita tentang perbedaan yang dia rasakan ketika membuat sebuah model patung dengan tangan dan dengan mesin. Dengan mesin itu menjadi terlalu sempurna buat dia. Dan ketika karya itu ditaruh, bagi dia menjadi tidak menyenangkan. Jadi kok nggak hidup ya? Meskipun sempurna. Tapi ketika dia buat dengan tangan, si clay itu dia tekan, ada kesalahan dan ditaruh tidak seimbang,
ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna sebetulnya. Iya. Justru seninya di situ ya. Iya. Karena intinya kita nggak ada yang sempurna. Betul. semua. Manusia ini nggak ada yang sempurna Betul. kan. Itu sih mungkin nilai-nilai itu ya gitu. Kalau mengejar kemudahan, mengejar kesempurnaan dengan alat mungkin bisa dicapai. Iya. Tapi kalau kita ngomongin kita sebagai manusia, Iya. kita akan berbicara tentang jiwa dan rasa kita kan. Iya. Dan itu nggak akan mungkin bisa digantikan sih. Iya. Dan kita sebagai manusia justru yang punya akal, itu harus Iya. bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan dan kemudahan ke depannya. Betul. Sebenarnya dengan adanya teknologi itu mempermudah kerja manusia. Tujuannya Betul. kan itu ya. Betul. Tapi tetap tidak bisa menggantikan hati manusia, ekspresi, Betul. apalagi di dunia seni sebenarnya Betul. ya. Gitu ya. Iya betul. Dari segi waktu dan biaya mungkin akan jauh lebih murah. Betul. Betul. Karena bisa dibuat massal kan dengan Betul, teknologi. betul. Mau buat patung apa kan dia 3D itu dia sekali jadi langsung Cetak bisa jadi. semua. Iya betul. Memang harus seimbang semuanya Iya. ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah ekonomi kita nggak bisa menutup mata, kita semua butuh. Betul. Tapi juga kita nggak bisa menutup mata untuk melihat ada nilai yang lebih dari uang. Betul. Iya, itu. Iya, kan hidup ini nggak selalu berbicara masalah uang lah ya, Betul. walaupun segala sesuatu perlu uang. Betul banget. Iya. Nah, Gangga sendiri kan sekarang dosen nih, Ya. ya. Nah, mengajar apa sih? Kalau di fakultas saya mengajar drawing for design. Di sana dispesifikan menjadi drawing for design. Apa tuh drawing for design? Drawing for design mungkin karena di situ rumpun ilmunya ada desain komunikasi visual. Mereka ingin mengkerucutkan gambar yang diajarkan diaplikasikan untuk keperluan dunia desain. Kalau kita dulu waktu saya dulu kuliah, kan itu rumpun atasnya seni rupa. Ketika kita ngomongin seni rupa, dorongan pelajaran dipelajari kita menggambar adalah secara teknis semua akan dipelajari itu. Bagaimana kita menggambar sesuatu dengan sangat baik. Tapi ketika kita masuk dunia desain ternyata menggambar itu menjadi sesuatu komponen yang penting tetap penting, tapi nggak menjadi gambar itu harus indah, gambar kue itu harus sempurna seperti kue. Kadang-kadang justru ketika kita anggap bikin logo nih, logo kue, sebagai seorang desainer bikin logo nggak selalu bikin logo tuh harus kayak detail kue, tapi kita sederhanakan bentuknya langsung kita bisa pahami itu kue. Jadi perbedaan output itu yang saya melihat ternyata memang harus dibedakan nih. Jadi kalau ini kan jadi perdebatan panjang dari dulu sampai sekarang. Orang masuk desain harus jago gambar nggak sih? Itu perdebatannya ya? Perdebatan panjang, karena kalau dulu harus dulu ya, karena nggak ada komputer. Nggak ada teknologi yang menunjang. Jadi ketika dia mau bikin packaging semua harus digambar. Ya kan sebelum difoto akhirnya dicetak, ya semua dengan gambar tangan. Jadi kalau di era itu harus. Kalau sekarang teknologi sangat memudahkan. Menggambar sekarang nggak selalu harus konvensional, ada digital. Ngomongin digital, ada banyak hal, ada foto. Foto pun udah nggak seperti dulu ya, foto harus pakai film roll tuh. Sekarang digital semua. Belum kemajuan teknologi di bidang komputernya nih. Mau editing apa segala macam. Jadi untuk membuat sebuah gambar itu menjadi jauh lebih mudah. Dan yang terpenting akhirnya sekarang justru tentang masalah komunikasi dan masalah solving problemnya. Jadi bagi saya seorang desainer dalam dunia gambar, dia harus mahir bukan soal menggambarnya, tapi dia memecahkan permasalahannya. Jadi ketika dia membutuhkan sebuah visual, dia harus bisa menjelaskan. Basic dia harus bisa gambar, Tapi ngomongin mahir menggambar, itu hal yang berbeda. Gitu. Karena nilai ukurnya bingung ya, nilai ukuran mahir itu sejauh apa sih? Iya kan. Nah, sudah berapa tahun sih Gangga? Saya ngajar. Ngajar dari SMA saya udah ngajar. Udah ngajar ya? Udah ngajar. Emang ada passion? Mengajar. Disebut passion, saya nggak tahu juga passion apa enggak. Atau ya. calling kan? Sebut calling enggak juga, tapi dulu lagi SMA saya enggak kan. Maksudnya nggak setiap orang bisa mengajar loh. Oh, iya? Walaupun mungkin orang pintar ya.
Kalau dulu mungkin kalau lagi SMA nih, saya ngajar kan fisik ya, maksudnya wushu dulu kan sama adik saya atlet. Kalau saya enggak. Jadi kita karena ada eskulnya kita ngajar, tapi saya mulai suka gambar, mulai menekuni benar-benar gambar itu SMP SMA tuh. Mulai mempelajari teorinya segala macam dari sana. Suka gambarnya dari kecil. Disebut suka karena sesederhana saya lihat sepupu. Dulu ada koko sepupu datang, dia suka gambarin saya tuh. Satu waktu itu kan jadi kalau kita anak kecil digambarin seneng ya. Lagi. Satu waktu dia nggak mau gambarin. Ya namanya udah malas kali ya. Lagi nggak mau. Di situ jadi dorongan. Oh saya harus bisa gambar nih. Itu SMP, SMA? Dari TK ya. Oh dari TK dari kecil ya? Tapi kan nggak ngerti. Jadi cuma niru-niru gitu gambar apa aja. Gambar temen, gambar kelihatan bagus saya tiru. SMP, SMA saya mulai benar-benar mempelajari, cari-cari buku, teori, pelajari segala macam. Jadi benar-benar saya disebut belajar gambar tuh SMA, gitu. Sampai sekarang tetap belajar gambar. Nah itu yang menyebabkan kenapa kuliah di seni rupa gitu ya? Betul. Satu sisi saya punya kecenderungan untuk berbicara secara visual, gitu. Meskipun saya sangat rasional orangnya, menganalisa segala macam, tapi ketika berbicara, saya sangat suka dengan secara visual, gitu. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan. Maka gitu. Dituangkan dalam bentuk gambar. Betul sekali. Nah, ada nggak mimpi dari Gangga untuk dunia seni Indonesia lah ke depannya, atau Gangga ingin mewujudkan sesuatu yang besar bagi dunia seni gitu? Kalau dunia seninya mungkin itu menjadi impian banyak teman-teman seniman juga ya. Di mana seni menjadi satu bagian penting dalam sebuah di masyarakat lah terutama gitu. Satu sisi lagi mungkin yang menjadi impian saya tentang pendidikan aja sih, pendidikan seni di kita harus bisa membuka cara berpikir orang-orang aja sih gitu. Bagaimana mereka melihat, karena negara kita negara yang kaya, tapi sayang sekali negara kita kan masyarakatnya kurang kritis ya. Kritis untuk hal tertentu, tapi untuk dirinya enggak gitu. Untuk pendidikan enggak gitu. Kritis dengan cara yang tepat maksudnya ya. Kalau cuma sekedar protes-protes beda cerita. Banyak persoalan di negara kita yang bisa kita pecahkan sebetulnya. Cuman karena itu tadi terbiasa didikte, jadi kita enggan untuk berpikir ya. Gitu sih. Mungkin itu impian saya, makanya saya terjun ke dunia pendidikan. Gitu ya. Nah, selama menekuni ini dunia seni sebagai seniman dan dosen, ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik, yang menarik atau yang lucu atau yang pokoknya pengalaman yang selalu sampai teringat lah sampai saat ini. Kadang-kadang kan ada suatu momen di mana kita sepanjang masa kayak inget terus nih momen ini. Ada beberapa. Mungkin saya bagi fasenya sebelum ada keponakan dan sesudah ada keponakan. Kalau sebelum itu, biasa kan saya berkarya selalu personal ya. Misalkan saya mau bicara apa, saya keluarin. Jadi dulu saya sering kali bikin karya-karya untuk kita mengkritik sesuatu lah. Tapi digital, jadi dulu mulai ada Facebook dan mulai itu berbicara di sana. Tapi untungnya dulu nggak sesensitif sekarang gitu. Sekarang jadi nggak asik. Kita harus hati-hati. Nah, fase-fase itu saya mulai menjadi ternyata melalui gambar kita bisa berdiskusi banyak hal. Gitu. Yang paling menarik adalah ketika saya melukis sebuah kamar main anak. Itu sebenarnya bukan sebuah karya besar, tapi cuma request dari teman saya. Dia punya ruang cukup besar, terus ingin dilukis laut untuk anaknya, ruang main anaknya. Terus si anak ini nonton, anaknya nonton selama saya melukis tuh. Biasanya kita sebagai pelukis kan nggak ingin karya itu terganggu. Tapi saya melihat si anak ini punya ketertarikan. Saya coba ajak dia, yuk mau nggak gambar? Saya challenge dia, yuk gambar di sini. Nggak mau anaknya, takut rusak lah atau apalah. Jadi kan mungkin takut mengganggu atau apa. Jadi saya bilang, kamu suka gambar di mana? Gambar di kertas aja. Dia gambar perahu, karena dia gambar lautnya, dia gambar perahu-perahu banyak tuh dengan gaya gambar anak-anak gitu.
Dan saya lihat tuh keren banget ini. Tapi kan bentuknya kertas ya, Iya. tempel. Jadi saya ambil, saya tempel di lukisan saya tuh. Tempel, terus saya tutup dengan pelapis supaya dia menyatu dengan si lukisan. Iya. Dan akhirnya lukisan itu menjadi milik kita bersama sebetulnya. Bukan lagi, kadang-kadang seniman merasa begitu kan, Iya. ini karya saya. Gitu. Heeh. Meskipun itu sebuah permintaan orang, tapi kita bisa seringkali mengklaim itu karya saya. Iya. Dan keterlibatan si pemilik tempat terputus. Jadi dia cuma punya tempat, tapi nggak punya keterikatan dengan si karya. Iya. Dengan adanya hal sesimpel itu, lukisan itu menjadi milik mereka. Iya. Karena ada sentuhan dari anak-anak mereka. Iya. Si anak-anaknya tuh bikin tempel-tempel banyak tuh, gambar-gambar perahu. Iya. Bagi saya itu jadi lebih indah ya. Oh ternyata karya ini bisa menjadi milik bersama nih. Dan mereka lebih bisa mengapresiasi sebuah karya dan sebuah proses. Begitu. Seringkali kita ngomongin yuk apresiasi, tapi mereka nggak pernah diajak untuk terlibat, cuma tahu nonton. Iya. Tapi ketika diajak terlibat, saya rasa itu menjadi berbeda. Makanya saya coba terapkan lagi itu di beberapa karya dan di sini. Iya. Gitu. Nah, kalau Gangga sendiri selain mural, ada nggak maksudnya melukis juga? Terus lukisan itu untuk tujuan komersial gitu loh. Untuk mungkin para sahabat juga pengen tahu ya. Tahu ada yang berminat. Kalau saya bikin karyanya printmaking sebenarnya dengan karya cetak. Cetak dengan teknik etsa, cukil gitu. Mungkin saya berkarya dengan media itu. Iya. Kenapa dengan media itu? Kembali karena saya sangat menyukai proses tadi. Jadi yang membuat kita sangat terikat dengan kegiatan mencetak justru bukan ketika karya itu jadi, tapi ketika proses pembuatannya itu. Dan bagi saya jadi sangat personal karena ketika kita melihat sebuah kalau kita di plat kayu atau sebutnya matrix kan. Ketika kita lihat matrix baru nih, kita kan seolah-olah sama seperti kita melihat seseorang yang baru nih. Sama saya kayak ketemu nih Pak ini nih. Ketika belum kenal, saya belum ada jejak apapun di tempat, di ruang Pak Denny ini. Terus saya membuat gambar, buat goresan, buat cukilan. Itu udah nggak bisa hilang. Itu akan terus membekas. Entah kalau gagal kita timpa atau kita simpan atau kita buang. Begitu juga dengan hidup kan begitu ya. Ketika kita berinteraksi, jejak itu udah nggak bisa hilang. Either kita beriring bersama atau ya udah kita masing-masing seperti itu. Jadi bagi saya proses mencetak itu nggak sekedar hanya mencetak, tapi menggambarkan kehidupan kita semua. Begitu. Ada sih, jadi saya bikin untuk tapi dengan medium cetak ya. Medium cetak ya. Nah, bagi bagi anak-anak muda yang ingin menekuni dunia seni gitu ya, untuk menjadi seniman, ada nggak pesan-pesan Gangga buat mereka? Bagaimana biar mereka bisa mempersiapkan diri kan? Siapa tahu mereka dari sekarang kan dari yang kecil udah mulai menyukai seni, menyukai menggambar gitu loh. Nah, apa sih yang harus mereka persiapkan gitu loh? Kalau mereka terus mau secara profesional nanti jadi seniman gitu ya? Yang pasti sih harus terus berkarya aja. Pasti harus terus berkarya, satu. Dan kedua, mungkin sesimpel belajar menerima diri kita sendiri apa adanya. Jadi ketika kita berkarya, kembali kan saya bilang, saya berkarya itu harus jujur. Jadi jangan kita mau jadi orang lain, ya berkarya untuk dirimu sendiri dulu gitu. Dengan kita bisa menerima kekurangan kita sendiri, otomatis karya kita akan lebih bisa berbicara. Jadi untuk mereka yang mau, jangan berangkat dari seberapa besar uang yang bisa saya peroleh, tapi berangkat dari apa yang mau saya beri untuk orang. Saya sih mikirnya begitu. Jadi kalau mau masuk ke dunia seni, jangan lebih ke hal materinya dulu ya, tapi apa yang kita bisa lakukan dulu gitu ya. Meski itu penting, tapi itu bukan menjadi yang utama. Itu bukan menjadi yang utama. Jadi para sahabat, para penonton, kalau Anda anak-anak muda yang mau terjun ke dunia seni, buatlah itu sesuai dengan original kita masing-masing gitu ya. Karena ada nggak sih dunia seni ini, seni rupa gini, lukisan kan
plagiator gitu. Oh ya, ngomongin originalitas Iya, ya. karena Ngomongin originalitas nih. Itu susah banget sekarang karena kita akan lebih sangat mudah terpapar oleh karya orang lain. Iya. Jadi kita ngomongin ini original kita sebenarnya udah nggak bisa. Nah, makanya Kalau saya membedakannya sederhana, kita tidak menjiplak 100%. 100% dan mengklaim itu karya kita. Oh. Bagi saya untuk kamu belajar nggak apa-apa. Oh. Jadi seringkali ketika kita melihat sebuah karya, kita terinspirasi. Iya, iya. Kalau saya pribadi, dorongan saya adalah dengan membuat gambar sebanyak-banyaknya dari gaya itu. Dengan membuat gambar yang banyak, sketsa yang banyak, kita tetap nggak akan bisa bikin sama persis, tetap akan bikin diri kitanya akan muncul, gitu. Tapi kita terinspirasi dari sana. Iya, iya. Ada gaya kita sendiri Pasti gitu ya. akan muncul, ya. Muncul, Tapi nggak ya. akan mungkin langsung. Iya, iya. Iya gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini original karya saya, kayaknya zaman sekarang susah ya. Susah ya. Iya, kita ngomongin, kita ngelihat apapun kita akan saling terpengaruh. Iya, Saya ngelihat gaya Pak Denny aja mungkin ada yang terpengaruhnya pasti kan Iya, gitu. iya. Ini rapi banget gini. Gitu. Itu kan jadi apa yang kita lihat pasti akan mempengaruhi kita. Karena kan, sekarang kan komunikasi segala kan udah lebih mudah iya, udah gitu ada internet, ya. sosial Udah media internet, dan sosial- lain-lain gitu. Ngomongin referensi, dulu kita mau cari gaya, mau cari gambar aja, kita cari buku. Iya. Kita keliling tempat susah. Oh. Karena udah ada internet, tinggal Iya. buka. Buka, belum mau ada, tahu, belum cari di ada googling. aplikasi-aplikasi, tinggal buka. Referensi banyak sekali. Oh. Begitu. Jadi kalau ngomongin original Iya. untuk sekarang susah ya ngomongin. Iya. Tapi setidaknya jika itu kembali ya jujur dari diri kamu sendiri akan berbeda karyanya. Oh. Gitu. Iya, iya. Mirip-mirip pasti akan ada. Iya. Nggak mungkin bisa 100%. Oh ini pasti akan ada yang bilang ini kayak ini ya. Ya pasti ada sih. Iya, iya. Karena udah banyak. Banyak. Mungkin iya. prinsipnya sederhana. Kalau saya pinjam dari itu ya di Alkitab tuh nggak ada yang baru di kolong langit ya. Iya. Di bawah matahari itu nggak ada yang baru. Iya. Gitu. Selalu ada ya. Iya. Ya sebenarnya sekarang tuh banyak makanya orang yang menerapkan ATM itu Iya, amati, tiru dan modifikasi. Iya. Betul. Itu sebenarnya cara yang baik untuk belajar. Iya, Iya. iya. Saya pun belajar begitu. Begitu ya. Saya melihat sesuatu, saya amati, saya bedah, saya analisa, saya coba. Terus kita buat versi kita Betul, gitu ya. Betul sekali. Iya, iya. Gitu. Jadi para sahabat, para penonton ya, memang dunia ini udah semakin mudah terkoneksi sehingga karya-karya kita tuh sebenarnya ya bisa mirip-mirip dengan banyak orang lah, tapi seenggaknya itu ada ciri khas dari karya kita, Iya, ya betul. kan begitu. Iya. Nah, persahabat, tadi kita udah mendengar obrolan bersama narasumber saya, Gangga Saputra, seorang seniman yang suka melukis dan juga dosen di Universitas ternama. Dan para penonton, bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini ke anak-anak muda, ke orang-orang di Indonesia ini agar mereka mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita narasumber saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Para sahabat, ini adalah buku saya ke-8 bergenre novel berjudul Menembus Waktu. Buku ini berdasarkan kisah nyata perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa saat ini. Buku ini akan saya persembahkan kepada para narasumber saya yang hari ini narasumber saya Gangga Saputra. Gangga, ini novel kisah nyata perjalanan hidup saya dari kecil nih sampai saat ini. Saya berikan buat Gangga, semoga berkenan dan berkenan untuk membacanya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih udah menjadi narasumber di Gemas nih, Generasi Maestro. Ya, terima kasih.